Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahid. Saya dari kelas 4C, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Yayan Sultan Amai Gorontalo. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran bimbingan dan konseling demi memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling, yang dimana dalam video tersebut saya berperan sebagai konselor dan akan ditemani oleh teman saya yang berperan sebagai konseling. Oke, simak videonya berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Permisi, Pak. Oh iya, silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Saya ingin mengonsultasikan masalah saya. Oh, iya ya. Sebelumnya kita boleh kenalan dulu? Oh ya, Nama Bapak siapa? Muhammad Safrin. Saya Abdul Wahid. Saya sebagai konselor. Bapak dengan siapa datang ke sini? Sendirian aja. Sendiri? Iya. Naik apa, Pak? Jalan kaki. Oh, jalan kaki. Di mana rumahnya, Pak? Dekat dari sini ya? Oh iya, cukup dekat saya. Oh, dekat ya. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah, Sehat-sehat ya? Iya. Alhamdulillah, insyaallah. Jadi maksud kedatangan Bapak di sini sudah tahu ya? Ingin mengonsultasikan permasalahan yang Bapak alami sekarang ini. Iya. Nah, jadi, oke. Baik, Pak. Jadi saya sebagai konselor, saya akan sedikit menjelaskan dulu apa itu konselor. Nah, di dalamnya itu yang bimbingan konseling. Bimbingan konseling adalah interaksi antara konselor dan konseli itu dalam mengembangkan potensi sekaligus memecahkan sebuah permasalahan. Nah, kemudian di dalam bimbingan konseling tersebut ada terbagi menjadi 3 asas. Yang pertama yaitu asas keterbukaan, yang kedua asas kesukarelaan, yang ketiga adalah asas kerahasiaan. Yang pertama itu asas keterbukaan, yaitu di mana klien atau konseli bisa terbuka tanpa adanya hal-hal atau sesuatu yang ditutupi dari atau terhadap konselor terhadap saya. Nah, kemudian yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Jadi di mana klien bercerita tentang permasalahannya tanpa ada keterpaksaan dari saya atau konselor. Kemudian yang ketiga yaitu asas kerahasiaan. Jadi di mana cerita ataupun unek-unek yang disampaikan oleh seorang klien itu insya Allah aman secara data-data. Nah, jadi kita terbuka saja ya, tidak usah harus saling menutupi. Jadi semua permasalahan ataupun yang sedang dialami oleh Bapak, oleh klien kita bisa diungkapkan di sini. Seperti itu. Oke, jadi dari penjelasan yang saya sampaikan tadi sudah bisa dipahami? Iya. Oke, siap. Selanjutnya bisa diungkapkan bagaimana alur ceritanya. Begini, sebenarnya saya ini memiliki permasalahan hafalan Al-Quran. Jadi tahun-tahun sebelumnya hafalan saya cukup banyak, yaitu juz 30, juz 1, itu pun tidak semuanya, dan juz 29, hanya beberapa surah saja. Alhamdulillah. Jadi permasalahan saya ini cukup berat karena seorang penghafal Al-Quran itu harus mempertahankan hafalannya apapun yang terjadi. Masya Allah. Sekarang hafalan saya juz 1 dan juz 29 sudah sangat menurun, bahkan juz 29 saya sudah lupa. Jadi saya sangat sedih sekali karena ada hadis Rasulullah akan memberikan sebuah penghargaan
di akhirat kelak kepada kedua orang tua yang memiliki anaknya yang memiliki hafalan Al-Quran. Iya, iya. Dan ada juga ancaman jika seorang penghafal Al-Quran itu menghilangkan hafalannya. Mm-mm. Jadi bagaimana, saya juga sedih ini. Jadi hafalan saya yang pernah saya hafal dahulu telah hilang dan tidak melekat di dalam otak saya. Mm. Dan yang paling saya sesali adalah saya sangat sulit menghafal ataupun merojaah kembali hafalan yang pernah saya hafal dahulu. Oh iya, iya, saya mengerti dengan perasaan Bapak sekarang ini. Kemudian, apakah ada sesuatu yang mengganjal dalam diri Bapak yang kemudian Bapak sehingga melupakan hafalan-hafalan Bapak kemarin? Iya. Sebenarnya begini, saya sebelumnya memiliki waktu luang yang banyak Iya, terus? karena sekarang saya sudah bekerja di satu instansi yaitu suatu madrasah sanawiyah. Iya. Saya jadi kurang berteman lagi dengan Al-Quran. Oh, jadi gitu ya. Iya. Jadi sudah sibuk sekali ini sehingga sudah jarang buka Al-Quran. Gitu. Oh ya. Jadi tentunya Bapak harus bisa memurojaah. Kalau ada waktu luang, murojaah hafalan-hafalan Bapak yang kemarin Bapak sudah hafal. Kemudian juga ditambah dengan menghafal surah-surah lainnya seperti itu. Kemudian Bapak juga harus pandai-pandai memanage waktu, membagi waktu untuk bisa memurojaah, menghafal kembali hafalan Bapak yang telah yang sudah tidak melekat lagi dalam otak Bapak. Oke, seperti itu. Selanjutnya apakah ada tambahan atau tanggapan lagi dari Bapak? Iya, ada beberapa masalah lagi, yaitu karena saya sudah jarang membaca Al-Quran, itu di dalam diri saya itu timbul rasa malas. Oh, semalasnya. Oh Iya. ya. Walaupun itu hanya sedikit, tapi rasa malas itu tetap ada. Jadi saya sangat sulit untuk bisa merojaah kembali. Oh. Jadi itu ya, itu lagi apa dulu? Salah satu permasalahannya rasa malas, timbulnya rasa malas. Oke, Pak. Jadi bahkan terkait dengan rasa malas ini, Rasulullah SAW telah menegaskan dalam hadisnya bahwa hindarilah, jauhilah rasa malas tersebut. Kita harus melawan rasa malas tersebut. Nah, jangan kita lengah begitu saja, sehingga rasa malas tersebut bisa menguasai diri kita. Nah, jadi Bapak bisa mengontrol diri Bapak, memperbaiki diri Bapak untuk bisa menghilangkan rasa malas tersebut. Oke, seperti itu. Dan ada tambahan lagi satu permasalahan saya, karena kita sekarang kan hidup di akhir zaman, Iya. banyak maksiat terjadi di mana-mana, nyata maupun maya. Ya, saya pergi keluar mau ke pasar, ke mall. Astagfirullah, banyak sekali maksiat yang bisa menghilangkan hafalan seorang hafiz Quran. Tidak mungkin kita melihat ke bawah terus. Pasti akan tertabrak tiang kan? Ya. Betul. Jadi pasti lihat ke depan, kiri, kanan. Aduh. Tidak lepas dari dunia nyata, dunia maya pun. Sedang kita browsing enak-enakan, mencari informasi ilmu-ilmu bermanfaat, dan sangat-sangat disesali muncul berbagai banyak iklan-iklan maksiat. Auzubillah. Ya, itu adalah permasalahan saya lagi. Oke. Ya, jadi saya sungguh prihatin kepada Bapak dan juga kepada saya pribadi. Tentunya kita tidak lepas dari hal-hal yang seperti itu. Untuk menanggapi hal-hal tersebut, saya ingin menyarankan kepada Bapak dan juga ini untuk kepada saya pribadi, untuk kita semua ya. Yaitu ini kembali kepada diri kita masing-masing. Bagaimana diri kita dalam menghadapi hal tersebut. Seperti itu. Jadi ketika kita dipertemukan dengan hal tersebut, kita harus sebisa mungkin untuk menghindarinya. Contohnya misalnya ketika kita berjalan, kemudian kita mendapati orang-orang yang atau perempuan yang tidak memakai pakaian yang syar'i atau hanya memakai pakaian yang senonoh begitu saja. Nah, kita harus
bisa menjaga pandangan kita. Tidak mungkin kita jalan nunduk ke Iya, bawah, betul, tidak betul, mungkin. betul. Nah, nanti kita akan tertabrak seperti yang Bapak Iya. sampaikan tadi. Jadi kita alihkan pandangan kita dari si wanita tersebut, seperti itu. Intinya ini kembali kepada diri kita masing-masing. Kita kuasai diri kita, jangan sampai setan yang menguasai diri kita, Iya. seperti itu. Insya Allah bisa dipahami ya Pak. Iya, iya. Oke. Kemudian ada sedikit tambahan dari saya Pak, boleh? Ya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kami. Jadi segala sesuatu yang Bapak inginkan atau yang Bapak niatkan, insya Allah Allah pasti akan kabulkan. Seperti contohnya misalnya Bapak ingin menghafal yang tadi Bapak sampaikan, insya Allah pasti Allah kabulkan. Insya Allah Bapak akan menjadi seorang hafiz Quran. Insyaallah. Amin amin insya Allah. Kemudian juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153 posisi sebelah kanan bagian bawah, Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi ketika kita sabar dalam menghafal Al-Quran, dalam memurojaah kembali hafalan-hafalan kita yang telah lalu, insya Allah Allah akan mengembalikan hafalan-hafalan kita, memudahkan hafalan-hafalan kita. Insya Allah ya Pak. Insyaallah. Amin. Semoga Bapak bisa komitmen Iya. serta konsisten. Amin. Bisa Amin. dipahami Pak? Iya, Amin. benar. Oke, syukran. Ya, terima kasih atas saran Bapak. Sangat Ya. terbantu sekali saya. Masya Allah. Ya, nanti insya Allah saya akan terus mengambil ibrah dari nasihat Bapak. Masya Allah. Amin. Insya Allah. Saya permisi Pak. Oh ya. Ya, syukran jazakumullah khairan. Afwan. Ini Pak, ada kacamatanya Pak? Oh iya. Ah, ya. Mau dipakai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا رب العالمين يا رحمن يا